Puan Maharani Nakshatra Kushala Devi, SOS, lahir di Jakarta, tanggal 6 September tahun 1973, umur 49 tahun, adalah seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Puan merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga, setelah Ahmad Syaiqo dan I Gusti Gede Subamia, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR secara tetap. Ia berusia 46 tahun saat dilantik. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara 2014 hingga 2019, dalam prosesnya juga menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator. Puan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI pada 2012 hingga 2014. Di DPR, Puan Maharani berada di Komisi 6 yang mengawasi BUMN, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta anggota Badan Kelengkapan Dewan BKSAP DPR RI sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Ia pertama kali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 2009. Ia menjabat sebagai ketua fraksi partai dari 2012 hingga terpilih sebagai menteri pada 2014. Ia adalah satu dari 8 perempuan yang terpilih sebagai menteri dan satu-satunya menteri koordinator perempuan. Ia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilu 2019. Puan adalah anak bungsu dan satu-satunya putri mantan presiden dan pemimpin PDIP saat ini, Megawati Soekarnoputri, serta cucu dari Presiden pertama Indonesia Soekarno. Ayahnya, Taufik Kimas, adalah seorang politikus yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari 2009 hingga kematiannya pada 2013. Pada tahun 2008, Megawati memperkenalkan Puan, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DPP PDIP, sebagai penggantinya saat berkampanye untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008 di Ngawi. Setelah itu, Maharani mencalonkan diri di pemilu 2009 di Dapil Jawa Tengah 5, meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali, dan memenangkan 242.504 suara, tertinggi kedua dari semua calon anggota parlemen di negara ini. Pada masa jabatan pertamanya, ia menjabat sebagai ketua fraksi PDIP sejak 2012, menggantikan Cahyokumolo, yang kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri. Ia ditugaskan di Komisi 6 DPR, meliputi investasi dan UKM. Selama periode ini, dia menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar pada tahun 2013. Kemudian, dia sempat diajukan sebagai calon presiden PDIP untuk pemilihan umum 2014 dan sebagai calon wakil presiden untuk Joko Widodo, populer dikenal sebagai Jokowi. Dalam pemilihan umum legislatif, ia memenangkan 326.927 suara, sekali lagi mencetak suara terbanyak kedua secara nasional. Menyusul kemenangan Jokowi atas Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden langsung, ia diangkat menjadi menteri kabinet di tengah kritik atas pengalamannya dan pengaruh politik ibunya. 9 penggantinya di parlemen, Alvia Reziani, baru dilantik pada tahun 2016. Dia mengklaim sukses selama masa jabatannya, merujuk pada IPM yang meningkat di samping kemiskinan yang lebih rendah dan statistik rasio Gini. Dia adalah satu-satunya menteri koordinator yang selamat dari 2 perombakan kabinet pada masa jabatan pertama Jokowi, mendorong media untuk menggambarkannya sebagai tak tersentuh. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2016, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan meluncurkan situs web, revolusimental.go.id,
Untuk mempromosikan seruan Presiden Joko Widodo untuk revolusi mental di Indonesia, kementerian telah menerima dana anggaran sebesar Rp149 miliar pada tahun 2015, yang mengakibatkan kritik ketika situs Revolusi Mental down 2 hari setelah diluncurkan. 18-19 pejabat mengklaim situs tersebut telah diretas dan hanya menelan biaya Rp200 juta. 20 laporan mencatat bahwa beberapa kode skrip situs telah diambil dari barackobama.com, sebuah situs yang dioperasikan oleh pendukung Barack Obama. Situs asli juga dibangun di atas tema dari platform situs web sumber terbuka WordPress dan di-host di server bersama. Situs web tersebut kemudian dikembangkan kembali, tetapi dikritik karena berbiaya berat, konten ringan. Puan membela situs tersebut dengan mengatakan, "Saya sangat ingin semua orang berpartisipasi dalam program ini dengan mengikuti kegiatan serta memberikan pendapat atau kritik mereka kepada kami." Skandal korupsi. Pada tanggal 22 Maret tahun 2018, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto, saat diadili karena korupsi, bersaksi Puan menerima suap sebesar $500.000 dari pengusaha Madeoka Masagung sehubungan dengan program Kartu Identitas Elektronik ketika dia menjadi anggota legislatif. Menjabat sebagai ketua fraksi PDIP di DPR, Puan mengaku mengenal Madeoka tetapi membantah membahas kasus iktp dengannya. Madeoka, yang dipenjara selama 10 tahun karena perannya dalam skandal suap iktp, membantah memberikan uang kepada legislator, mengatakan dia tidak ingat pertemuan dengan mereka. Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa kebenaran tuduhan terhadap Puan. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan kesaksian Setia hanya omongan, dan Puan tidak akan dimintai keterangan jika tidak ditemukan bukti. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menyusul pemilu April tahun 2019 Indonesia, di mana hasil sementara menunjukkan PDIP memperoleh suara terbanyak. Puan disebut-sebut menjadi Ketua DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024, menjadi ketua wanita pertama di Dewan. Dia juga telah mengindikasikan bahwa dia mungkin mencalonkan diri kepresidenan pada tahun 2024. Secara individual, dia memperoleh 404.034 suara untuk tiketnya ke Dewan, terbanyak dari kandidat legislatif manapun di negara ini. Ia